Belakangan ini banyak yang nyangkut. Apakah kamu juga nyangkut? Maksudnya keselip di gigi? Bukan. Nah, di sini maksudnya adalah nyangkut di satu posisi saham ya. Kemarin-kemarin kita udah sempat ngebahas Sido, semoga bermanfaat. Sekarang masuk lagi nih seperti ini nih. Nah, ini jadi ada yang nanya ini. Solusinya dong Bang, investasi minus 15%, dijual aja apa dibeli lagi mumpung sahamnya turun. Sahamnya apa? Saya nanya kan. Kemudian ini kayak main kuis-kuisan. Perusahaan besar sih Bang, produknya yang sehari-hari saya beli. Ya lu beli apa? Saya kan gak tahu. Saya tanya dong, Unilever kan. Biasanya kan banyak yang nanya kan Unilever kan ya. ICBF Bang. Nah, ICBF gua cari nih, nggak ada nih yang namanya ICBF ya, Indomie atau Indofood ya. Gua tanya ICBP ya. Ya dia jawabnya bener, ICBP. Rupanya dia nyangkut di saham ICBP. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal sangkut menyangkut, bukan, bahas mengenai analisa saya terhadap saham ICBP, apa yang harus dia lakukan. Tapi ingat, di video ini saya mau disclaimer on terlebih dahulu seperti video sebelumnya. Ini murni analisa dari saya, nggak ada ajakan membeli, ajakan menjual juga nggak ada, tapi ajakan party mungkin ada. Ya, jadi kamu nonton saja video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Oke, jadi kita langsung saja. Ini sudah masuk ke tampilan layar awal Stockbit. Jadi teman-teman, saya kalau trading saham itu di Stockbit, kalau reksadana investasinya di Bibit. Mereka dua kakak adik, saudara kandung ya. Jadi saya lebih senang ya kalau untuk saham tuh di Stockbit karena emang udah nyaman aja. Kalau udah nyaman kan susah pindah lain ke hati ya. Oke, Stockbit, mungkin kamu mau endorse saya. Oke, kita lanjut saja ya. ICBP bergerak di sektor makanan dan minuman. Salah satu produknya adalah Indomie. Siapa suka makan Indomie? Like dulu video ini. Saya juga suka Indomie, seleraku ya. Oke, kita langsung lanjut ya ke bawah saja biar menghemat waktu kita semua. Karena ini bakal berat. Ya, disiapin aja dulu snack dan tehnya. Saya rasa durasi video ini 3 jam. Nggak salah kok. Oke, ICBP di tanggal 3 Agustus video ini dibikin, ditutup di 11.200 ya. Key statsnya mari kita langsung saja kita lihat. Oke, ini laporan keuangannya. Di net income-nya minus ya teman-teman ya, di yang di 2022 ini ya, kuartal 2 minus 11 miliar ya. Sedangkan di kuartal 2 ini sudah plus 1771. Lalu kenapa lantas dia masih minus 15% ya tadi yang di komen itu ya. Oke, tapi dari kuartal 1 ke kuartal 2 agak jeblok ya. Jebloknya agak dalam, hampir setengah, bahkan setengah lebih ya ini ya. Setengah lebih ya ini ya. Ini jebloknya agak dalam, tapi di kuartal 1 ini naiknya tinggi banget ya untuk net income-nya. Oke, teman-teman. Bagaimana dengan analisisnya? Ini saya lihat rasio-rasionya. Bagi teman-teman yang mungkin lebih pakar akan fundamental, bisa tulis juga pendapat teman-teman di kolom komentar ya teman-teman ya. Masuk ke bagian analisis, kita lihat berapa orang rekomendasinya dan ternyata hasilnya adalah ini dia average-nya ya, 33 analis ratingnya itu untuk buy, 33 hold 1 dan nggak ada yang nyuruh jual ya. Jadi kenapa dia masih bisa minus 15%, sedangkan ada 33 analis yang mengatakan buy dengan target harga 13.141. Oke. Target terendahnya 12.000, target utamanya itu adalah 13.141 dan target tertingginya adalah 14.500. Dengan estimasinya seperti ini. Pendapatannya 69.798 ya, ini 2023, ini 2024. Ya, jadi naik secara perlahan seperti itu ya teman-teman ya. Bagus banget kita di analisisnya. Bagaimana dengan di finansialnya teman-teman? Mari kita lihat. Oke, ini di income statementnya ya teman-teman ya. Berdasarkan per quarter memang agak mengalami penurunan dari kuartal 1 ke kuartal 2. Apakah hal ini terjadi juga di tahun 2022? Yes, di tahun 2022 juga kuartal 1 ke kuartal 2 mengalami penurunan. Kenapa rata-rata di kuartal 2 penjualan pada jeblok ya? Juga di saham Sido juga demikian. Kalau yang belum nonton, nonton dulu aja deh ya. Oke, kita lihat untuk secara total pendapatannya mengalami penurunan, begitu juga dengan labanya dari yang plus jadi minus, ini dari yang 3,8 jadi 2 saja ya. Apakah berlaku sama di 2021? Kita lihat juga history ya. Biasa kan kata orang, history repeat itself ya. Ya, jadi di 2021 juga demikian. Kuartal 2 kenapa selalu jeblok? Ya, ini selalu jeblok ya teman-teman ya. Perhatikan sendiri. Ini udah 2 saham saya temuin seperti ini ya. Bagaimana teman-teman, ada ketemu saham lainnya nggak? Coba tulis di komentar lagi ya. Nah, gimana kalau setelah kuartal 2, kuartal 3-nya di 2021 ini membaik, naik sedikit
tipis ya. Ini juga dibarengi dengan labanya, oke. Di 2022 kita sama persepsikan apakah benar demikian? Yaps, benar, naik ya. Di 2022 ke kuartal 3 dia naik, oke. Oke, dia naik dikit. Ini dari minus loh ini. Bayangkan pendapatannya 15M tapi labanya minus. Ini kenapa bisa minus? Kita harus cari tahu sih. Kita harus lebih dalam lagi ya. Lebih dalam untuk analisanya. Karena kalau lebih dalam saya ngebongkarnya takutnya video ini jadi kepanjangan. Kalian pada skip duluan, kalau nggak ketiduran. Bangun-bangun, videonya udah selesai. Oke, berdasarkan pendapatan yang diperolehnya teman-teman ya. Ini kita asumsikan ya. Berdasarkan 2 tahun belakang, kita asumsikan di kuartal 2 bakal naik. Di kuartal 3 bakal naik. Bagaimana dengan pergerakan harga sahamnya? Mari kita lihat bersama teman-teman. Kalau soal analisa chart saya agak senang ya teman-teman ya. Karena memang saya sering melihat garis-menggaris, saya suka itu. Tapi kalau garis 2 juga lebih senang ya teman-teman. Apa itu maksudnya? Nah, ini dia teman-teman. Saya udah gambarkan teman-teman ya. Dan ada bulatan-bulatan seperti ini teman-teman. Ini yang menandakan ya di mana di Juli kuartal 2 menuju kuartal 3 itu biasanya mengalami penurunan ya. Kita bisa lihat ini di tahun 2021 ya. Ini dari Juli ya. Sekarang kan Agustus ya. Ini kita anggaplah Agustus awal di sekitar sini lah ya teman-teman ya. Di Juli laporan keuangannya keluar, dia mengalami penurunan. Begitu juga halnya sama di tahun 2022. Ini di sekitaran ini nih, di Juli juga turun ya sampai Oktober. Baru dia mulai mengalami kenaikan. Tapi ingat teman-teman, overall ini sahamnya masih uptrend banget sejak tahun 2022. Ini saya ada garis pinknya, teman-teman lihat pink ya, mumpung lagi Barbie-Barbian, saya pakai garis pink. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini saya singkirkan dulu di samping sini. Ini mengalami kenaikan loh teman-teman, lihat ya. Ini secara teori, Dow teori, ini masih uptrend sahamnya. Dan saya bingungnya kenapa bisa minus 15% ya. Saya udah coba cari, saya mau tahu nih harganya di mana biar kita lebih enak kan ngomonginnya ya kan. Kalau misalnya kita tahu harganya di mana, minus 15%. Bahkan di titik tertinggi sekalipun di sini saya lihat ya, di sini tutup per paling rendah itu hanya minus 8%. Jadi sebenarnya kakak ini beli di harga berapa? Saya juga kepengen tahu sebenarnya. Ini harga tertinggi di tahun 2023. Saya asumsinya dia beli harga tertinggi di sini, minusnya baru 8%. Dia minus bisa 15%. Itu dia, saya agak bingung. Jadi kak coba informasikan harganya di berapa sih? Karena kalau minus 8% gimana? Kalau minus 15% masih nggak masuk. Oke, jadi kita lanjut saja. Kita tinggalin dulu minus 15%-nya dari mana. Karena gue juga bingung. Gue nggak tahu dia dari mana angkanya. Tapi yang jelas untuk secara dari tahun 2022 ini masih uptrend. Masih sangat baik ya teman-teman ya. Teman-teman lihat sendiri. Dan posisinya juga memang di belakangan ini dia agak patah terhadap trennya. Ini garis kuning yang saya berikan. Oke teman-teman, nah kalau memang dari posisinya ini dari Juli sampai Oktober dia mengalami penurunan, apakah benar dia akan mengulang berdasarkan historinya terdahulu di mana dari Juli sampai Oktober ini saham ICBP mengalami penurunan. Oke, jadi apa yang harus dilakukan kalau dia turun? Posisinya kan minus 15%, kalau mau cut loss atau pindahkan ke saham lain itu mungkin salah satu opsinya, benar nggak? Tapi ya kita lihat dulu nih, kita lihat yang di dekatnya ini. Ini titik-titik apa nih Hyung? Titik-titik ini namanya divergence ya. Divergence kalian boleh mempelajari divergence ini. Mungkin lebih detailnya ada di YouTube-nya Andi Senjaya boleh ya. Untuk trading juga kalian boleh lihatnya Michael Yeo. Itu dua yang saya kagumi untuk tradingnya. Saya sering lihat video mereka juga. Wah, saya di-endorse mereka kagak. Memang ilmu mereka sudah enak buat dipelajari ya. Jadi kalau misalnya ini kita anggaplah ini bearish divergence saja ya teman-teman ya. Jadi ini dia mengalami penurunan, ini MACD-nya. Singkat saja, tapi kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam komen. Saya mau tahu lebih dalam biar nanti ada video lainnya. Jadi penurunannya kurang lebih di sini ya teman-teman ya, supportnya ya. Apakah di sini dia turun terus mengalami kenaikan? Kita masih nggak tahu ya. Atau saya masih memberikan klaster baru, ini komplek perumahan baru nih teman-teman ya. Dia di kisaran harga 10.044 ya, 10.440 sampai di harga 10.570 sekian ya. Ini estimasi saja. Jadi skenarionya teman-teman ya. Tapi ingat ya, ini cuma skenario yang saya bikin. Apabila sudah minus 15%, saya juga kurang begitu tahu minusnya dari mana. Karena dari titik tertinggi sampai sini hanya minus 8% saja ya teman-teman ya. Dan saham ini juga sedang mengalami uptrend. Memang kalau misalnya dia memilih porsi beberapa untuk melakukan average,
harusnya dia nggak rugi di CPPW ini. Kalau dia beli sahamnya dari tahun berapa tadi saya bilang? Dari tahun 2022 April. Lu beli di tinggi di Juli 2022 pun ya, kalau masih ada porsinya, ataupun nggak beli sekalipun, di sini dikasih cuan di Januari 2023, bener kan? Beli ketinggian paling tinggi di Januari 2023 pun, nanti ini dia juga kasih cuan di Juli 2023 ya. Jadi harga ini yang namanya Dow Theory, selalu membentuk higher high terbaru, oke? Kalau misalnya dia nggak ada top up ataupun average ketika dia mengalami penurunan. Nah, ketika apabila dia melakukan average sembarangan harga aja dia average, dia tetap mengalami cuan. Katakanlah beli di sini, tetap kok dia naik lebih tinggi ya. Jadi kalau inilah yang namanya kalau enaknya kita melakukan investasi atau trading pada saham-saham yang uptrend ya. Tetap sabar, konsisten, tetap melakukan analisa dan belilah ketika dia turun ya. Tapi pastikan ya beli saham yang uptrend, jangan downtrend. Ya, downtrend ya, ada saham. Ayo sebutkan saham downtrend yang mungkin lu investasi sekarang kagak balik-balik ya. Bisa jadi juga. Itulah resiko investasi di saham. Ya, saya ngomongin profit-nya juga. Oke, jadi beberapa skenario yang saya tawarkan pertama adalah cut loss ya. Ketika kita masuk suatu saham, lu harus tahu kenapa masuk. Analisanya apa? Seperti itu. Poin pertama yang harus dicatat. Itu penting banget ya. Kenapa masuk? Ya, alasannya apa, harga take profit targetnya berapa, ataupun ketika dia turun mau di cut loss atau di average, dirata-ratakan, bebas. Semua skenario itu harus kita bikin terlebih dahulu ya. Jadi saya akan mengumpamakan saya minus 15%, padahal saya nggak tahu harganya di mana ya. Anggapanlah saya dapat titik tertinggi di sini ya, karena saya FOMO ya, fear of missing out ya. Pokoknya beli aja, hijau beli kayak gitu ya. Jadi yang akan saya lakukan adalah pertama, ketika dia break support ini 10.000 berapa nih? Low-nya ini di angka sekitaran 10.850. Dia 10.850 break sekali lagi saya akan cut loss. Ya, dan saya mencari potensi saham lain. Oke, itu skenario pertama. Skenario kedua ya, berdasarkan hasil analisa kita bersama apabila history repeat itself. Wah, keren sekali ngomongan saya. History terulang kembali ketika kuartal 3 dia akan mencatatkan pertumbuhan laba yang mengakibatkan saham itu naik. Maka saya akan melakukan average. Dengan pertimbangan, pertama kita lihat kuartal 3-nya bakal naik ya. Ingat ini hanya asumsi. Gua bukan peramal yang bisa tahu masa depan dia naik atau turun ya. Tapi kita semua melakukan skenario dan melakukan asumsi. Oke? Apabila hal itu demikian, kita akan melakukan average ya di kotak pink ini. Ya, memang di sini adalah waktunya kita melakukan average ya. Tapi average-nya jangan langsung all in karena kita sediakan lagi karena perkiraannya dia bakal turun lagi di kisaran sampai di sini ya. 10.400-an sampai 10.550. 10.400 sampai 10.600 ya. Dia akan turun sini atau mantul naik, ini skenario-nya skenario pertama, atau dia akan turun sampai sini dan mantul naik lagi. Dengan kondisi dan catatan dia masih melanjutkan uptrend-nya ya. Jadi ada dua skenario, pertama cut loss, kedua melakukan averaging di area cluster-cluster ini. Seperti itu menurut saya untuk awalnya, untuk short until mid-term, jangka pendek sampai jangka menengahnya dengan asumsi sampai Oktober ini. Seperti itu teman-teman. Tapi kita perlu ingat, kita hanya bisa menganalisa, memprediksi, mengasumsikan marketnya seperti apa, ketika itu terjadi kita putuskan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, the worst scenario misalnya teman-teman dia break di sini, dia break, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Misalnya nih laporan keuangan Q3-nya keluar nggak sesuai asumsi, apa yang harus kita lakukan? Begitulah indahnya investasi trading saham. Oke teman-teman, jadi itu merupakan hasil analisa saya terhadap saham ICBP dan saya harap juga membantu kepada tadi siapa saya lupa namanya, Kak Ririn Najawetea 2331 ya. Dan harapan saya skenario-skenario yang saya berikan itu bermanfaat dan bisa dijadikan pertimbangan. Nah, kedepannya saya juga memberikan saran kepada Kak Ririn tadi ya. Apabila melakukan investasi saham, analisa sendiri terlebih dahulu. Boleh kita mengambil dari berbagai sumber, berbagai influencer, tapi tetap keputusan investasi berada di tangan kita sendiri. Seperti ini, saya memberikan saran, terus kita analisa sendiri. Bagus nggak analisanya? Oh, analisa Hyung nih ngasal, jelek, nggak pakai yang lain.
Bisa aja. Ataupun analisa ini bisa dijadikan pertimbangan. Apabila harganya sudah mencapai klaster-klaster yang telah saya berikan, apakah akan melanjutkan, istilahnya ada penolakan harga sehingga dia melanjutkan kenaikan kembali, atau malahan daya jualnya makin kuat sehingga dia akan melakukan penurunan kembali. Itulah reaksi market yang harus kita perhatikan sebagai investor ataupun trader. Ya, jadi harapannya ke depannya kita makin melek ya. Jadi jangan ngasal caplok-caplok saja seperti itu. Karena kita butuh analisa lebih dalam apabila kita investasi ataupun trading pada saham. Jika nggak mau ribet seperti kayak gitu, ya balik deh ke reksadana. Karena sudah ada manajer investasi yang ngaturin portofolionya. Nah, jika bagi teman-teman yang punya komentar juga, punya analisa mengenai CBP, sharing saja di komentar, kita bantu kawan kita apa yang harus dilakukan ketika minus 15%. Dan apabila teman-teman punya request lainnya juga, boleh tulis di komentar, Yung request dong bagaimana cara menjadi Superman, itu saya nggak bisa jawab. Ataupun request-request lainnya mengenai investasi boleh ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan episode yang lalu mengenai saya ngebahas saham Sido, teman-teman boleh klik di video di sini. Oke, dan apabila teman-teman penasaran dengan video-video selanjutnya, teman-teman boleh subscribe saya di sini dan nantikan video-video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih sampai sini. Jangan lupa like-nya dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.